Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, dan sekarang insyaallah taala kita akan menyempurnakan pembahasan tentang babul awamil dakhilati al mubtada wal khabari. Bab faktor-faktor yang masuk atas mubtada dan khabar. Dan kemarin kita sudah membahas kana ya. Sekarang kana dan inna. Berarti sekarang tinggal melengkapinya, yaitu dhonantu ya. Wa amma dhonantu, kita sampai ke perkataan musannif rahimahullah taala, wa amma dhonantu wa akhwatuha. Nah, tafadhal Pak Abu Naufa ya, silakan. Assalamualaikum Nah, Abu warahmatullahi Naufa. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibu al-mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha Wahia. wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wajadtu wattakhadtu waja'altu wasami'tu. Taqulu dhanantu Zaidan muntaliqan wa khiltu Amran syahisan wa ma ashbaha dzalika. Terjemahin dulu. Dhanantu dan saudara-saudaranya. Nah. Maka sungguhnya mubtada dan khobar itu Maka sebenarnya dia dhanantu menasabkan mubtada dan khobar. Dhanantu dan saudara-saudaranya menasabkan mubtada dan khobar Karena keduanya keduanya, itu adalah maf'ul bagi dhanantu dan saudara-saudaranya. ya, jadi kalau kita ngerap nanti ada istilah maf'ul bih awal, ada istilah maf'ul bih sanin ya. Baik, lanjut. Dan mereka adalah dhanantu itu saya telah menyangka, kemudian hasibtu saya telah mengira, wa za'amtu itu saya Khiltu dulu, telah khiltu. Khiltu belum. oh iya khiltu. Khiltu Khiltu itu membayangkan ya. membayangkan ya. Nah, Za'amtu saya telah menduga, wa ra'aitu saya telah melihat, ini wa ra itu bukan melihat ya. Saya berpandangan, saya berpendapat ya. oh saya berpandangan. Kemudian wajadtu wa alimtu saya mengetahui, wajadtu saya mendapatkan, wattakhadhu Waktu saya mengambil. saya mengambil, waja'altu saya telah menjadikan, wasami'tu saya mendengar. Nah, Dan contohnya seperti kalian berkata, dhanantu Zaidan muntalikon, Zaid telah menyangka, aku telah menyangka Zaid muntalikon tolak pergi ya Ustaz? pergi ya, Bos, pergi. Pergi. Wa khiltu Amron syakhisun. Dan saya membayangkan Dan saya membayangkan Umar syakhisun itu Amar, apa ya? bukan Umar ya, Amar. Amar Oh iya itu Amr. ada. Amar itu ada, hadir. Oh Amr itu ada, dan wa ma asbaha dalik, dan serupa lainnya. Baik, ayo di Arab. Wa harful istinaf, amma harful syarat wa tafsil. Dhanantu di sini sebagai mubtada, Nah, wa huruf a'tof, akhwatu ma'tuf, ha mudhaf ilaih, fa harful jawab, inna harful inna, ha isim inna, tansibu
fi'il mudhari mubtada maf'ul bih wa atof khabaro maktuf ala jar anna di sini isim anna ya Ustaz. Nah, Anna huma mana isim ana ya harfu anna taukidin wa huruf nasbin. anna Harfu taukidin wa nasbin. harfu taukidin wa nasbin huma isim Isimnya. anna Nah, maf'ula khobar anna nah, maf'ulani khobar anna laha jar majrur ya. Terus wa harful istinaf hiya mubtada dhanantu di sini sebagai khobar lafaznya wa ya, yang khobarnya ya. Jadi jangan, jadi yang khobar adalah lafaznya. iya lafaznya. Ya. Dhanantunya sebagai fi'il Dan fa'il ya. fi'il dan fa'il wa hasibtu atau matuf dan Ini seterusnya. pokoknya sampai sama itu ya. Terus takulu. Taqulu fi'il mudhari fa'ilnya kembali ke kamu. Ya, terus. Kemudian dhanantu maf'ul qaul ya seperti itu. Tentu iya maqul qaul. Coba kalau antum i'rab gimana? Tentu Zaidan muntalikon. Dhanantu fi'il madhi fa'ilnya kembali kepada saya. Setelah itu Zaidan itu maf'ul bih awal, muntalikon maf'ul bih tsani. 6. Kemudian Khiltu. wa khiltu wa harful ataf khiltu fi'il madhi dhamirnya mustatir pada ana, kemudian amrun itu maf'ul bih awal, syakhisun maf'ul bih tsani. Wa ma asbaha dzalik wa harful ataf manya sebagai mubtada asbaha fi'il madhi dhamir mustatir kembali kepada ma, dzalika sebagai maf'ul bih. Nah. Baik ya. Jadi sekarang kita membahas amil nawasikh ya. Ini ketiganya ini kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, setaldon dan saudaranya, semuanya disebut dengan an-nawasikh ya. An-nawasikh itu jamak dari nasih, artinya perusak. Kenapa dibilang para perusak? Karena memang kana, inna dan dhanna ini merusak hukum mubtada khobar. Mubtada khobar yang awalnya sama-sama marfu, ketika ada kana, inna, dhanna, berubah hukumnya. Jadi salah satunya mansub atau dua-duanya mansub. Seperti kana, ini tarfa'ul ism atau sebelum khobar, merafakan isim dan menasabkan khobar. Kana Zaidun taliban. Adapun inna, ini lawannya kana. Menasabkan isim ya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna Zaidan talibun. Sedangkan dhanna ini yang paling mudah, karena kita nggak harus mikirin mana yang dinasabkan, mana yang dirafa'kan. Karena dhanantu dan saudaranya ini menasabkan dua-duanya. Misalnya dhanantu Zaidan taliban. Ya. Karena dalam lafaz dhanantu Zaidan taliban, dua-duanya maf'ul bih. Kita katakan Zaidan maf'ulun bihi awal, kemudian taliban maf'ulun bihi sanin. Dan sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu dhanantu dan saudara-saudaranya. Nah, dhanantu dan saudara-saudara ini semuanya adalah fi'il ya. Lebih tepatnya lagi fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ya. Kalau kana kan semuanya apa kemarin, Pak? Pak Bunafa? Iya. Kemarin kana Karena saudaranya semuanya isim atau fi'il? fi'il set. Fi'il nakis ya. Fi'il Karena nakis. kana dan saudara itu semuanya fi'il nakis. Adapun inna dan saudaranya semuanya Huruf. huruf. Nah, dhanantu dan saudaranya ini semuanya fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Dan apa yang disebutkan oleh beliau di sini, oleh Ibnu Jurum As-Sanhaji rahimahullah ta'ala, belum semuanya ya, belum semua fi'il yang butuh dua maf'ul bih ditaruh di sini. Karena banyak juga fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih yang belum ada di sini. Seperti misalnya at'ama ya, memberi makan. Memberi makan ini kan butuh dua maf'ul. Kemudian sama menamakan juga ini butuh dua maf'ul. Jadi ini hanya sebagiannya saja. Baik, jadi apa saja temannya dhanantu? Yang pertama dhanantu
Ini artinya menyangka. Sebenarnya donantu, hasibtu, khiltu sama zamtu artinya sama ya. Menyangka, mengira, menduga, kurang lebih sama. Misalnya saya menyangka ya Zaid itu pandai. Gimana bicaranya, Pak Abu Naufal? Eh, Dhonantu Zaid ya, Ustaz? Dhonantu Zaidan mahiron. Taib. Kemudian hasibtu itu mengira. Misalnya Ali mengira Zaid itu alim. Gimana? Hasiba Aliyun. Aliyun Zaidan aliman. Mumtaz ya. Hasiba Aliyun Zaidan aliman. Ali mengira Zaid itu orang yang alim. Taib. Kemudian khiltu itu membayangkan ya. Khiltu sama zamtu sama lah kurang lebih. Kemudian yang penting adalah ro'a itu nih. Ro'a itu yang jadi temannya dhonna bukan ro'a itu yang maknanya fisik. Bukan ro'a itu yang maknanya melihat ya. Tapi ro'a itu yang maknanya berpendapat, ya, beranggapan. Misalnya kita mengatakan, saya berpendapat kalau si Fatimah itu cantik misalnya. Maka kita katakan ra'aitu Fatimata jamilatan, ya. Ra'aitu Fatimata jamilatan. Karena kalau dia fisik, maka dia hanya butuh satu maf'ul bih. Ra'aitu Fatimata. Saya melihat Fatimah, ya. Itu ra'aitu yang bukan temannya dhanna. Ra'aitu yang temannya dhanna maknanya bukan melihat, tapi maknanya beranggapan, memandang, menganggap. Ra'aitu Fatimata jamilatan. Baik. Kemudian alimtu ini jelas ya, saya mengetahui, misalnya saya mengetahui nahwu itu mudah. Alimtu al-ilma. Alimtu an-nahwa sahlan. Saya tahu kalau nahwu itu mudah. Wajadtu apa Pak Abu Naufal? Wajadtu mendapatkan, Ustaz. Ya, saya mendapati ya. Contohnya apa misalnya? Eh, wajadtu wajadtu Allaha qariban. Wajadtu Allah qariban. Saya mendapati Allah itu ya sangat dekat ya, Masya Allah. Taib. Kemudian wattakhadtu ini artinya mengambil ya. Jadi menjadikan ya, bisa jadi menjadikan. Misalnya kita mengatakan misalnya Pak Jokowi mengambil siapa? Mengambil Ali misalnya. Mengambil Ali sebagai menteri. Maka kita katakan ittakhadha Jokowi aliyan waziron. Ya, seperti itu. Kemudian ja'altu, saya menjadikan. Saya menjadikan contohnya misalnya saya menjadikan besi itu sebagai cincin ya. Ja'altu al-hadida khotaman. Ya, saya menjadikan besi sebagai cincin atau emas sebagai cincin ya. Ja'altu az-zahaba khotaman. Wasami itu. Nah, untuk sami itu ini ada ikhtilaf ya. Dan yang kuat adalah sami itu bukanlah temannya dhanna. Ini yang kuat. Jadi boleh dicatat. Sami itu yang kuat bukanlah temannya dhanna. Karena mendengar itu tidak butuh dua maf'ul bih. Kalau kita misalnya ada hadis ya, misalnya kan kita sering mendengar redaksi hadis itu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Maka di sini yaqulu bukanlah maf'ul bih yang kedua. Yaqulu di sini lebih cocok sebagai halnya. Artinya ketika kita mendengar Rasulullah dalam keadaan bersabda, maka yaqulu lebih pantas, lebih cocok kita katakan sebagai hal dibanding kita katakan sebagai maf'ul bih yang kedua. Jadi ada catatan untuk sami itu dia yang roji yang kuat bukanlah temannya dhanna. Baik, contohnya dhanantu Zaid dan muntaliqan yang saya menyangka Zaid itu pergi. Wa khiltu amran syakhisan, saya membayangkan Amr itu ada dan contoh-contoh yang seperti tersebut. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan Ibu Atikah ya. Nah,
pembahasan yang baru. Babun na'ti. Naam. Tafadhali babun na'ti. Babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama Zaidun al-aqiblu wa ra'aitu Zaidan al-aqila wa marartu bi Zaidin al-aqili. Dan sampai situ dulu aja, Bu. Babun na'ti. Babun babun na'ti khobar ya Ustaz. Artiin dulu, Bu. Artiin dulu. Bab na'at. Na'at tabi'u yang mengikuti lil man'ud, mengikuti man'ud fi raf'ihi, Pada rafa'nya, dan pada rafa'nya dan nasabnya, dan pada jarnya, dan diketahui ma'rifatnya dan ma'rifatnya, dan nakirahnya. uh, Kamu katakan qoma Zaidun al-aqilu. Zaidun, Zaid yang berakal Zaid yang berakal, qoma telah berdiri. Ya. Zaidun yang berakal telah berdiri. Wa ra'aitu Zaidan al-aqilu, dan saya mengetahui Zaidun yang berakal. Nah, Dan saya bertemu dengan Zaid yang berakal. nah. Baik, ayo di i'rab. Babu khobar. Babu khobar, betul. Terus? Na'ti maf'ulun bih. Mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih, terus? Ana'tu mubtada. Nah. Tabi'un Khobar. Khobar lil man'uti jar majrur. Raf'ihi jar majrur. Haknya maf'ulun mudhofun ilaih. Mudhof ilaih. Nah. Wa nasbihi harfu ma'tuf ya. Ma'tuf ya. Haknya mudhof ilaih. Haknya mudhofun ilaih. Wa khafdihi ma'tuf, haknya mudhofun ilaih. Ini sama semua nih sampai tankiri ya. Ma'tuf dan mudhof ilaih ya. Taqulu khabar isim. Taqulu fil mudhari. Taqulu fi'il mudhari ya. Qama fi'il madhi. Naam. Fa'il. Al-aqilu na'atnya Ustaz. Ya, na'at. Kan kita lagi bahas na'at ini. Jadi al-aqilu kita na'atnya. Terus ra'aitu Zaidan. Wa ra'aitu wa harfu atfin. Ra'aitu fi'il madhi. Kembali ke ana. Zaidan maf'ulun bih. Al-aqila na'at. Wa harfu atfin wa rartu fi'il madhi. Ana bi Zaidin harfu jarin. Al-aqili na'at. Tuntas ya. Baik, barakallahu fiik. Jadi sekarang kita mulai bahas na'at. Dan na'at itu adalah termasuk kelompok at-tawabi' ya. Apa itu at-tawabi', Bu? Yang mengikuti. At-tawabi' itu yang mengikuti ya. Mengikuti. Jadi kelompok i'rab yang i'rabnya tuh nggak mutlak. Kan kalau kemarin kita bahas mubtada dan khobar harus apa, Bu? Marfu ya. Kalau maf'ul bih harus fathah. Mansub ya. Mansub. Kemudian kalau mudhof ilaih harus, ya mudhof ilaih belum belajar ya. Misalnya apa namanya, isimnya inna harus mansub. Kalau khobarnya inna harus marfu. Nah kalau na'at nggak ada istilah harus marfu, harus mansub, harus majrur, nggak ada. Na'at itu dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, tergantung yang disifati ya. Kan na'at ini sifat ya. Kalau yang disifatinya marfu, maka na'atnya marfu. Contohnya apa? Qama Zaidun al-aqilu. Perhatikan di situ. Ini kan yang disifati
berakal siapa? Si Zaid kan? Ya. Kemudian Zaidun kan marfu kan? Kenapa Zaidun marfu, Bu? Fa'il. Ustaz. Mumtaz, karena dia fa'il marfu, makanya al-akilu ngikutin Zaidun. Ketika misalnya yang disifati mansub, ra'aitu Zaidan, kenapa Zaidan mansub, Bu? Maf'ul bih. Maf'ul bi mumtaz, maka naatnya pun harus mansub, al-akila. Begitupun ketika man'utnya majrur, bi Zaidin. Kenapa Zaidin majrur, Bu? Hujan. Ada haful jar di depannya. Maka naatnya pun harus majrur. Jadi ini yang dimaksud dengan at-tawabi ya. I'rabnya ngikutin. Dia harus selalu menyesuaikan dengan man'utnya, dengan kata yang disifatinya. Dan memang naat ini harus sama dari berapa sisi, Bu? Ibu tahu berapa sisi? Dari 4 sisi ya? Jadi khobar itu harus sama dari 4 sisi. Ya, jadi 4 sisi. Pertama adalah nau'nya. Kalau yang disifati mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Khobarnya. Naatnya mudzakkar. Koma Zaidun al-akilu. Tapi kalau yang disifati mu'annas, jadi mu'annas juga. Misalnya, kalau saya mengatakan qomat Aisyatu, naatnya apa, Bu? Al-akilat. Al-akilatu. Naam. Qomat Aisyatu al-akilatu. Ya, karena harus sama jenisnya. Kemudian yang kedua harus sama adatnya. Yang kedua harus sama adatnya. Adat itu apa sih? Bilangan ya. Kalau man'utnya mufrad, naatnya mufrad. Man'utnya musanna, naatnya musanna. Begitupun kalau man'utnya jama', naatnya juga jama'. Misalnya kalau kita katakan qoma at-tullabu, gimana sifatnya? Akilu. Apa jamaknya akil, Ustaz? Akiluna. Kiluna ya, jama'. Jadi Akil. qoma at-tullabu al-aqiluna. Kalau qoma at-talibani, gimana naatnya? Akilani. Naam, qama at-talibani al-aqilani, mumtaz. Kemudian yang ketiga, dia harus sama dari sisi at-ta'rif wa tankir. Ma'rifat dan nakirahnya. Misalnya kalau qamar rajulu, naatnya apa, Bu? Akilun. Al-aqilu ya. Kalau qama ar-rajulu al-aqilu, karena ar-rajulu ada alnya ma'rifat, maka naatnya juga ma'rifat. Tapi kalau qama rajulun, naatnya akilun tanpa al ya. Karena dia harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Yang keempat ya adalah i'rabnya harus sama. Kalau dia marfu, ini udah dibahas tadi. Zaidun al-akilu, Zaidan al-akila, Zaidin al-akili. Baik, jadi ini kaidah yang berkaitan dengan naat man'ut. Jadi naat man'ut itu harus sama dari keempat sisi ya. Pertama jenisnya, kemudian kedua adatnya, ketiga ma'rifat dan nakirahnya, keempat adalah i'rabnya. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya Pak Ardan. Silakan Pak Ardan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wal ma'rifah khamsah Ustaz ya. Ya, wal ma'rifatu khamsatu asya'. Oh ya. Wal ma'rifatu khamsatu asya'. Al ismul mudmar nahwu ana wa anta. Wal ismul alam nahwu Zaidin wa Makkah. Wal ismul mubham nahwu hadha wa hadhihi wa haula'i. Wal ismul ladzi fihi الألف واللام نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. Nah, terjemahin. Dan wal ma'rifah lima keadaan ya Ustaz ya. Ada lima sesuatu. Ya. Al ismul mudmar, isim dhamir, contohnya ana dan kamu.
isim alam, contohnya Zaid dan Mekah, dan isim mubham. Kita tunjuk kok Ustaz. Isim mubham itu sebenarnya ada dua ya. Jadi isim mubham itu ada dua. Yang pertama adalah isim isyarah, dan ini yang dicontohkan oleh beliau. Tapi ada satu yang beliau nggak sebutkan di sini ya. Jadi isim isyarah itu salah satunya. Yang kedua adalah isim mausul ya. Isim mausul. Oh. Iya. Jadi beliau hanya mencontohkan isim isyarah aja nih. Hada, hadihi, haulai. Padahal sebetulnya isim mubham itu ada dua ya. Ada isim isyarah dan juga isim mausul. Seperti ini untuk perempuan, ini untuk jamak ya Ustaz. Wal ismul ladzi, dan isim yang di dalamnya alif dan lam, seperti ar-rajul, sang laki-laki, dan gulam, sang pembantu. Wa ma udhifa ila wahidin, dan apa-apa yang udhifa itu apa Ustaz? Diidofahkan. Oh, diidofahkan ya. Idofahkan ke salah satu dari 4 ini ya Ustaz ya. Nah. Ya. Baik, ayo dirab. Al-ma'rifatu wa huruf ibtidaiyah. Nah. Al-ma'rifah mubtada. Khamsatu ma'rifah. Khobar asya mudhafun ilaihi Ustaz. Baik, dafilai. Al-ismu mubtada lagi Ustaz. Badal ya. Oh, badal. Badal dari khamsah. Oh, nah Ustaz. Badal al-mudmar mudhaf ilaih. Ya sama-sama ada alnya gitu. Oh, naat, afwan Ustaz. Naat ya. Naat. Nahu khobar ya Ustaz. Ya, khobar. Itu yang dibuang ya. Iya. Terus ana. Ana berarti mubtada Ustaz. Ya, jadi ana sini lafaznya mudhaf ilaih ya. Pokoknya setelah nahu itu lafaznya adalah mudhaf ilaih. Ya, ana wa anta, antanya matuf ke ana. Baik. Wal ismul alam, wal ismu ma'tuf ke al ismu ya yang atas Ustaz. Ya, masuk ke sini dia. Al alam na'at. Nahu di sini khobar lagi. Zaidin mudhafun ilaih, wa Makkah maktuf ke Zaid. Wal ismul mubham, wal ismu maktuf al ismu yang pertama, al mubham na'at. Nahu khobar, hadza mudhaf ilaih, wa hadhihi maktuf, wa haula'i maktuf juga. Wal ismu waw ibtidaiyah, ibtidaiyah, al ismu mubtada, alladhi isim mausul bagian naat ya Ustaz. Yang mana? Alladhi na'am. Ya, naat. Fihi jar majrur, al alifu. Ini sebagai khobar muqaddam ya. Pokoknya kalau ada kalimat begini setelahnya marfu, buat diduga dia adalah khobar muqaddam ya. Yang mananya Ustaz yang khobar muqaddamnya? Fihi. Oh, fihinya. Kan jar majrur itu yang bisa jadi khobar muqaddam itu jar majrur sama dzaraf ya. Kemudian al alifu sebagai al alifu mubtada muakhar ya. Mubtada muakhar. Baik. Wal lamu ma'tuf ya Ustaz ke alif. Nahu Terus alamu khobar. alifu nahunya khobar ya. Ya, khobar ar-rajuli mudhafun ilaih, wal gulam ma'tuf ke rajul. Baik. Wa ma udhifa, ma di sini sebagai wawnya dulu ibtidaiyah, maknya enggak, wawnya waw atop, maknya matuf ke al ismu yang pertama. Oh, nah Ustaz. Lagi dia. Kan masih ngomongin 5 kan? Dia yang kelima nih. Oh, nah Ustaz.
Berarti oke. Nah, Udhifa ini Ustaz ya. Fi'il Ustaz. fil madhi majhul. Mati majhul. Ya, fil madhi majhul. Dari kata adhafa jadi udifa ketika majhulnya. Enam. Fi'il madi. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya ma Ustaz. Ya, dan apa yang diidhafakan berarti kan yang diidhafakan itu apa ya? Baliknya ke ma. Baik. Ila Ila wahidin. wahidin jar majrur min hadhihi jar majrur al arba'ati mudhafun ilaih. Ingat setiap ada isim syarah, Badal setelahnya ada al, maka jadi badal. badal ya. Ini badal dari hadhihi. Baik. Barakallahu fiik. Jadi sekarang kita karena di atas disebutkan bahwa naat itu harus mengikuti man'ut dari sisi ma'rifat dan nakirahnya, maka di sini beliau menjelaskan yang ma'rifat itu apa aja sih? Beliau katakan wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Ma'rifat itu ada 5. Sebetulnya ma'rifat ada 6 ya. Kalau sekiranya isim mubham ini, ya yang isim mubham dibagi 2. Disebutkan dua-duanya. Karena isim mubham bukan cuma isim isyarah, tapi ada isim mausul. Sehingga totalnya 6 ya. Yang pertama yang ma'rifat adalah dhamir. Semua dhamir dari huwa sampai nahnu itu adalah ma'rifat. Kemudian yang kedua isim alam. Isim alam adalah semua nama, baik nama manusia ataupun nama tempat, maka dia ma'rifat. Yang ketiga adalah isim mubham. Yang pertama isim isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, tilka dan turunannya itu adalah ma'rifat. Kemudian isim mausul. Isim mausul kayak apa sih, Pak? Alladhi, alladhina, allati. Nah, jadi alladhi, allati dan turunannya itu semuanya ma'rifat. Kemudian walismul ladzi fihi alif wal lam. Nah, yang 4 tadi, domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, itu yang dari lahirnya ma'rifat ya. Dari sononya ma'rifat. Nah, yang kelima ini, justru kalau ada kata yang belum ma'rifat, caranya supaya jadi ma'rifat dikasih al. Pertanyaan saya, Pak, hukum asalnya, isim dalam bahasa Arab itu ma'rifat atau nakirah? Nakirah berarti Ustaz ya. Nakirah ya. Karena kalau antum ditanya apa bahasa Arabnya pulpen, antum jawabnya apa? Kolam. Pintu. Bab. Nah, antum pasti ngomongnya tanpa al kan? Qalamun, babun, kitabun. Karena itu hukum asalnya. Nah, gimana kalau kita pengen menjadikan kolam, bab, kitab, madrasah, masjid sebagai ma'rifat? Gampang, kasih al aja. Dengan kita kasih al, jadilah dia ma'rifat. Al-kitabu, al-qalamu, al-babu. Ya. Jadi yang kelima ini justru adalah cara kita menjadikan kata yang belum ma'rifat menjadi ma'rifat. Begitupun yang keenam. Yang keenam ini juga cara lain supaya kata yang belum ma'rifat jadi ma'rifat. Yaitu dengan diidofakan. Diidofakan maksudnya ditempelin, Pak. Ya. Ditempelin. Kita mau menempelkan 2 isim. Misalnya ada isim babun dengan zaidun. Ini kan dua-duanya isim, Pak ya? Babun sama zaidun. Nah, kalau kita mau tempelin, jadinya dibacanya babu zaidin. Karena ada kaidah mudhaf ilaih harus majrur. Ini akan kita pelajari nanti di akhir ya. Mudhaf ilaih majrur. Babu zaidin. Kenapa zaidin? Karena mudhaf ilaih harus majrur. Nah, kalau kita hanya mengatakan misalnya kitabun. Jelas nggak nih bukunya, Pak? Atau masih umum bukunya? Masih umum belum khusus. Nah, dengan kita idofakan kepada nama, misalnya Kitabu Zaidin, jadi jelas nggak bukunya? Jelas. Jadi ma'rifat. Begitupun kalau ditempelin sama domir, Pak. Misalnya kita katakan hada kitabi. Jadi ma'rifat nggak? Iya, Ustaz. Iya, karena buku saya itu udah jelas bukunya. Kemudian kita idofakan kepada misalnya isim yang ada alnya. Hada kitabun nahwi. Jadi jelas nggak? Iya, Ustaz. Ya, seperti itu. Jadi ini yang dimaksud dengan apa saja yang diidofakan kepada salah satu dari isim ma'rifat yang 4. Jadi idofah kepada ma'rifat, maka dia jadi ma'rifat. Baik. Muntas barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Nah, selanjutnya adalah Ibu Endang ya. Silakan Bu Endang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wa nakiratu kullu ismin syai'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Nahu ar-rajuli wal farasi. Dan nakirah adalah setiap isim dan setiap segala isim dalam jenisnya tidak terkhusus di dalamnya satu di antara yang lainnya. Dan pendekatannya, setiap apa-apa yang bisa dimasuki oleh alif dan lam kepadanya. Seperti ar-rajuli dan al-farasi. I'rabnya, wa harfu isti'naf an-nakiratu mubtada kullu khabar ismin mudhaf ilaihi syai'in na'at fi jinsi jar majrur hi mudhaf ilaihi la harfu nafi yahtasu fi'il mudhari fa'ilnya kembali kepada Enggak, Bu. Fiilnya failnya dari belakang tuh. belakang. Bihi jar majrur wahidun fa'ilnya. Nah, Duna ini dzaraf makan. Akhara ini mudhaf ilaihi. Kenapa dia patah, Bu? Enggak kasroh. Ghairu munsharif. Nah, ghairu munsharif ya. Terus Wa isti'naf takribu ini mubtada hu mudhaf ilaihi kullu khabar ma mudhaf ilaihi salaha fi'il madi fa'ilnya dukhulu al-alifi mudhaf ilaihi wa harfu atfin alami ma'tuf alaihi jar majrur nahu khabar mubtadanya dibuang ar-rajuli mudhaf ilaihi wa harfu atfin al-farasi mudhaf ilaihi mudhaf ilaihi ma'tuf ya. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi beliau setelah menjelaskan ma'rifat sekarang menjelaskan nakirah. Nakirah adalah setiap isim yang beredar pada jenisnya, tidak terkhususkan dengan salah satu dari yang lain. Artinya, ya kalau kita mengatakan kitabun, buku, ini kan bisa buku tentang apa saja, buku punya siapa saja. Ini namanya nakirah. Kemudian beliau melakukan pendekatan yang sangat bagus ya. Beliau katakan, wa takribuhu untuk memudahkannya, pokoknya kullu ma salaha dukhul alif wal lam. Semua kata yang bisa menerima al, maka dia adalah nakirah. Ya. Jadi, qalamun, kan bisa dikasih al jadi al-qalam, maka qalamun adalah nakirah. Kitabun, ini nakirah. Dikasih al jadi al-kitabu. Nah, kalau saya tanya, banyak mana isim yang nakirah sama yang ma'rifat, Bu? banyak kan nakirah. Nakirah, makanya kalau kita mau tahu yang nakirah apa saja, kita jangan ngafalin nakirahnya, tapi yang kita hafalkan adalah ma'rifatnya ya. Karena ma'rifat hanya 6. Domir, apa aja Bu? Coba hafal nggak? Yang pertama domir. Domir, ism alam, Nah. terus ism mausul, ism apa itu demonstratif pronoun, isyarah, terus itu baru berapa? 4 ya, Tat? Baru 4 ya, kurang 2. Apalagi ya? Isim yang ada alnya. Oh, isim yang ada alnya. Terakhir. Seperti idofah. Idofah kepada yang ma'rifat ya. Nah, selain ke-6 kelompok ini, maka dia adalah nakirah, udah gitu aja. Ya, jadi selain yang 6 ini itu adalah nakirah. Nah, kalau berkaitan dengan pembahasan na'at, maka kita harus bedakan antara yang ma'rifat dan nakirah. Karena kalau man'utnya nakirah, na'atnya juga nakirah. Misalnya kalau kita mau mengatakan telah datang laki-laki yang pandai, tapi nakirah gimana bentuknya, Bu? Telah datang laki-laki yang pandai, nakirah. Ja'a rojulun mahirun. Baik. Saya melihat laki-laki yang pandai tapi nakirah. Ra'aitu rojulan mahiron. Ra'aitu rojulan mahiron. Sekarang saya berpapasan. Marortu bi rojulin mahirin. Baik. Ya, jadi lihat. Karena ini semuanya man'utnya nakirah, maka jelas na'atnya juga harus
nakira. Sekarang bikin laki-lakinya jadi makrifat. Gimana jadinya? Ja'a ar-rajulu al-mahiru. Taib ya. Kenapa yang ini pakai al, yang situ nggak pakai al? Ini kenapa nggak pakai, ini pakai? Jadi kalau yang rojulan itu bisa laki-laki yang mana aja selama dia pinter. Kalau yang ar-rajul al-mahir itu sudah tertentu laki-laki pinternya yang mana. Mumtaz ya. Jadi ngikutin dia, kalau dia manutnya nakiro, naatnya juga nakiro, manutnya marifat, naatnya juga marifat. Tapi sekarang ro'a itu. Ro'a itu ar-rajula al-mahira. Tapi ro'a itu ar-rajula al-mahira. Mumtaz. Terakhir marartu. Marartu bir-rajuli al-mahiri. Birrajuli al-mahiri. Jadi ini ya yang dimaksud dengan kalau naat itu harus mengikuti man'ut dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Kalau man'utnya nakirah seperti yang ada di kolom kanan, ini semua naatnya nakirah juga. Kalau man'utnya ma'rifat seperti yang di kolom kiri, maka naatnya semuanya ma'rifat juga ya. Baik, mumtaz barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallah khairan. Baik. Step selanjutnya adalah Pak Aryo ya. Baik, kita berpindah ke tawabi yang kedua. Ini kan tawabi yang pertama ya, naat ya. Sekarang kita bahas tawabi yang kedua yaitu ataf ya. Tafadhal, babul atfi. Babul atfi wa huruful atfi 'asyaratun wa hiyal wawu wal fa'u wa summa wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin wa hatta fi ba'dil mawadi. Nah, Bab atof. Dan huruf atof itu ada 10 dan dia adalah waw, huruf waw atau wa, dan apa artinya dan ya? fa artinya maka, summa artinya kemudian, au artinya atau, am artinya juga atau, imma Imma ada kalanya. ada kalanya, bal bahkan, Bal itu bahkan ya. la tidak, lakin tetapi, hatta sehingga. Nah, terus Dalam beberapa keadaan gitu ya, tempatnya. apa? Gimana? Fi ba'dil mawadi, Hatta pada sebagian tempat ya. pada sebagian tempat. Hatta kan Nah, kemarin ada yang maksudnya huruf karena hatta itu ada yang huruf jar, ada yang huruf nasab. Ya. Baik. Ya segitu dulu aja. Di Arab. Babu khobar al-atfi mudhafun ilaih wa istinaf hurufu itu mubtada, al-atfi mudhafun ilaih, asyaratun khobar, wal istinaf lagi, iya mubtada, al-wawu khobar, wal fa'u itu atof ma'tuf ke al-wawu, kemudian wa summa wa aw wa am dan seterusnya sampai wa hatta itu juga atof ma'tuf. Fi ba'di jar majrur al-mawadi'i mudhafun ilaih. Baik, ya mumtaz. Jadi sekarang kita membahas tentang babul atfi ya, huruf ataf ya. Huruf ataf ini ada 10. Ataf itu apa sih kalau dalam bahasa kita? Kalau dalam bahasa kita itu kata sambung ya. Seperti dan, atau, maka, kemudian. Ini semuanya dalam bahasa kita namanya huruf sambung ya. Namanya huruf sambung. Halo Pak Aryo? Iya Pak. Oh iya. Iya bentar, Anda mau ajak diskusi dulu. Oh siap. Ya. Kirain gantian. Belum. Jadi huruf ataf ada 10. Kata sambung. Ini kata sambung dalam bahasa kita ya. Dan, maka, kemudian.
Nah, sebetulnya atof ini pembahasannya mudah ya, karena yang harus sama hanya satu i'rabnya. Dan kalau na'at tadi yang harus sama empat-empatnya kan, adatnya, nau'nya, ma'rifat nakirahnya, dan i'rabnya. Tapi kalau atof, ini mudah dia. Pokoknya yang harus sama i'rabnya aja. Dia nggak peduli mau ma'tufnya adalah apa namanya, mau dia mufrad kepada yang musanna, kepada yang muzakkar, kepada yang muannas, nggak masalah. Misalnya kita ingin mengatakan telah datang Zaid gimana? Aryo, telah datang Zaid. Atau ya, mungkin lagi nggak fokus kali. Tapi Pak Ardan ya. Tadi Anda udah, Ustaz? Oh, antum udah ya? Udah. Berarti Anda nggak fokus. Baik. Pak Azhar ya. Ya, Kak. Nah, ayo Pak Azhar, bikin kalimat telah datang Zaid. Gimana? Ja'a Zaidun Dan Fatimah. wa Fatimatu. Sebentar. Ja'a Zaidun wa Fatimatu. Ternyata kita nih ragu, yang datang Fatimah atau Aisyah ya? Atau Aisyah? Au Aisyatu. Kemudian yang datang adalah para guru wanita. Kemudian para guru wanita. Tsumma al-mudarrisatu. Summa al-mudarrisatu. Apalagi yang belum ini? Tidak para guru laki-laki. La al-mudarrisuna. La al-mudarrisun. Tuntas ya. Perhatikan di sini, Ya. kita menggabungkan beberapa huruf ataf di sini. Nah, ini kan Zaidun muzakkar, Fatimah muannas ya. Muannas. Aisyah muannas. Al-mudarrisat jama' muannas salim. Al-mudarrisun jama' mudzakkar salim. Enggak masalah. Ya, karena yang penting i'rabnya sama. Yang penting apa? Sama-sama marfu. Zaidun, Ya. Fatimatu, Aisyatu. Kemudian ini marfunya dengan dhamma, al-mudarrisuna marfunya dengan Wow. oh ya. Jadi kalau kita bahas ataf mudah insyaallah, karena kalau ataf itu yang harus sama hanyalah i'rabnya. Kita nggak peduli mau ma'tuf alai dengan ma'tufnya itu beda, nggak masalah. Yang penting sama i'rabnya. Baik ya, jadi kalau wa artinya dan, kalau fa artinya maka ya. Maka, ya. Kalau maka itu gimana sih maksudnya? Misalnya kita ngomong ja'a Zaidun fa'aliyun itu maksudnya apa? Itu fa berarti dan ya, Ustaz? Kalau ja'a Zaidun fa'aliyun. Maka. Iya. Jadi gimana? Nah. Idza ja'a Zaidun fa'aliyun. Jadi ja'a Zaidun fa'aliyun maksudnya begini. Jadi maknanya bisa dua, Pak. Bisa maknanya seketika setelah Zaid datang, maka langsung si Ali datang. Jadi jedanya dekat ya. Zaid datang jam 9, jam 9:01 Ali datang. Itu makna yang pertama. Karena fa itu menandakan urutan. Kemudian yang kedua, bisa juga fa-nya namanya fa sababiyah. Jadi Zaid datang, maka Ali pun datang. Kalau sekiranya Zaid nggak datang, Ali juga nggak mau datang. Karena mungkin yang lebih dekat sama tuan rumah si Zaid. Makanya Ali tergantung Zaid. Kalau Zaidnya datang, dia datang. Ini namanya fa sababiyah. Ini makna dari fa ya. Kalau summa artinya apa, Pak? Kemudian. Ya, ini menandakan urutannya. Ja'a Zaidun summa Aliyun. Ini artinya Zaid dulu datang. Beberapa saat kemudian baru Ali datang. Bedanya sama fa, kalau fa Ali datangnya langsung. Ya paling cuma beda semenit. Tapi kalau summa bisa setengah jam, sejam gitu ya. Ya. Kalau au fungsinya untuk apa? Berarti milih ya. Milih ya. Berarti kita lupa nih. Kita lupa nih yang datang siapa. Kita katakan ja'a Zaidun au Aliyun. Ini namanya kita lupa, nggak tahu yang datang salah satunya, nggak mungkin dua-duanya. Karena au seperti itu. Kalau am sama juga atau cuma negasi ya, negasi. Harus pertanyaan, bukan negasi. Bentuknya harus pertanyaan. Misalnya kita tanyakan hal ja'a Zaidun am Aliyun. Apakah yang telah datang Zaid ataukah
Ali. Jadi kalau am ini maknanya sama dengan au atau cuma bedanya ya kalau am itu harus bentuknya pertanyaan. Pertanyaan. Hal ja'a Zaidun am Aliyun. Kalau imma, nah imma yang roji, imma itu bukanlah huruf ataf. Oh, Kenapa? Coba aja di Al-Quran, kalau ada imma, pasti ada waw di tengah-tengahnya. Misalnya dalam surat Al-Insan ya, inna hadainahu sabila, imma syakira, syakira wa imma imma kafura. kafura. Lihat, ada dua imma tapi tengah-tengahnya waw kan? Iya, Hingga yang menjadikan dia ma'tuf bukan imanya, tapi adalah wawnya. wawnya. Ya, jadi kalau imma ini yang roji, dia bukan huruf ataf. Huruf atafnya adalah wawnya. Baik, kemudian yang selanjutnya bal. Apa arti bal? Bahkan Kalau Anda ngomong ja'a Zaidun bal Aliyun, apa maknanya? telah datang Zaid, bahkan Ali juga Ya, bahkan Ali pun datang gitu ya. Jadi kalau datang bal juga, itu ya. kayak memperkuat ya. Memperkuat ya. Ibaratnya Ali yang jarang datang aja, hari itu dia datang. Ya, itu maksud dari bal ya. Baik, kemudian la. Tidak. Bukan. Ja'a Zaidun la Aliyun. Maksudnya apa? Zaid yang datang, bukan si Ali gitu. Naam, Ali tidak datang. Kemudian lakin, nah lakin ini dia ada syarat penggunaannya. Lakin ini bentuknya harus negatif, nggak bisa positif. Karena kalau kita mengatakan ja'a Zaidun lakin Aliyun, misalnya kayak gitu, Pak. Ya. Ja'a Zaidun lakin Aliyun. Apa artinya? Zaid datang tetapi Ali. Berarti bukan Zaid yang datang, tapi Ali gitu. Nggak bisa lah. Kan ja'a Zaidun lakin Aliyun, Zaid datang akan tetapi Ali. Nggak bisa dipahami kan? Ya, pahami ya sih. Harus Makanya negasi ya. kalau lakin harus negatif, tambahin aja mak di depannya. Ma ja'a ya. Gimana gitu ya? Ma ja'a. Maja'a Zaidun lakin Aliyun. Kalau ini bisa dipahami nggak? Iya. Zaid tidak datang tetapi Ali Datang. Ya. datang. Ya. Jadi Ya. memang kalau lakin wajib ada nafi di depannya. Karena kalau nggak ada nafi, pusing kita ngerjemahinnya. Ja'a Zaidun lakin Aliyun. Zaid telah datang akan tapi Ali. Maksudnya apa nih? Tapi kalau ma ja'a Zaidun lakin Aliyun, ini jelas. Artinya Zaid tidak datang akan tetapi Ali datang. Yang datang. Ya. Baik. Kemudian hatta Hingga. ya sehingga ya. Misalnya apa Sehingga. contohnya? Ja'a Zaidun hatta Aliyun. Ya. Tapi Zaid sampai Ali nggak menandakan urutan kan? Ya, enggak. Misalnya kita katakan uhibbul anbiya'a ya. Uhibbul anbiya'a, saya mencintai para nabi min Adama hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Saya mencintai para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad ya. Jadi Ya. memang harus yang urutannya diketahui kan. Kalau Zaid sama Ali kita nggak tahu Zaid sama Ali itu siapa. Atau misalnya uhibbu ya al-khulafa ar-rasyidin min Abi Bakrin hatta Aliyin radhiyallahu anhum ajma'in. Ini contoh penggunaan hatta ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallah. Wah, iya. Selanjutnya adalah Ibu Hurin. Ibu Hurin. Fa'in ataf tabiha. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر. Baik, terjemahin. Dan maka jika kamu atafkan, gimana kan? Jika kamu atafkan dengannya atas keadaan marfu, maka
kamu rofakkan. Murafa'kan. Nah, Atau atas keadaan mansub kamu nasabkan, atau atas keadaan makhfud kamu khofatkan, atau atas keadaan majzum kamu jazamkan. Taqul kamu katakan, atau seperti perkataanmu, qama Zaidun wa Amrun wa ra'aitu Zaidan wa Amran wa marartu bi Zaidin wa Amrin. nah, taib. Kita i'rab. Di i'rab. Fa harful istinaf, in harfu Syartin harfu syartin, atau ta sta fil madhi ya. ya fi'lul madhi, fa'ilnya Fil madhi. ta. Terus biha jar majrur. Jar majrur, ha mudhaf ilaih, ala harful jarri marfu'in majrur, rafa'ta. Ini rafa'ta jawab ya Ustaz. Jawab syarat. Hah? Rafa'ta Iya, ini jawab. jawab dari in tadi ya. Oh iya. Berarti ini fi'lu syarat. Atofta ya Ustaz. Iya, betul. Ya. Au harfu atfin ala mansubin majrur. Nah, Nasabta ini sama ya, sama nasabta fi'il dan fa'il. Kemudian au ala makhfudin ini. sama. Au harfu atfin ala harfu jarrin makhfudin majrur, khafatta fil madhi mabniun ala sukun, ta fa'il. Sama ini Ustaz. Ini semuanya sama, lanjut aja. Takulu. Taqulu fi'il mudhari, Fa'ilnya anta ya. failnya anta. Qoma Zaidun wa Amrun, ini ya Ustaz, kemarin makul qaul ya Ustaz. Ya, na'am. Tapi kita i'rab aja biar kita tahu cara ngirab atau tuh gimana. Koma. Qoma fi'lun madhin. Nah, Fa'ilnya ini Zaidun fa'ilnya. iya. Fa'il terus Wa harfu atfin Amrun maktuf matufun ala. ala Zaidin. Ya, matufun ala Zaidun atau ala Zaidin, terserah. Terus Wa harfu atfin wa ra'aitu fi'lu madhin, dan fa'ilnya tu Zaidan maf'ulun bih, wa Amron wa harfu atfin Amron maktuf ala Zaid, wa harfu atfin marartu fi'lu madhin, dan fa'ilnya tu wa fa'iluhu tu bi Zaidin majrur jar majrur, wa harfu atfin Amrin maktuf ala Zaidin. Baik, ya sebetulnya kalau di nuskhah yang aneh hafal itu ada tambahan wa Zaidun lam yakum wa lam yaqud. Biar lengkap ya. Ini sepertinya ada yang tidak dituliskan di sini karena biar sesuai dengan ucapan fa'il atau di alam marfu'in wa fa'ta, contohnya qama Zaidun wa Amrun. Awal mansubin nasabta, contohnya ra'aitu Zaid dan wa Amron. Awal makhfudin khafatta, contohnya marfu bi Zaidin wa Amrin. Aw ala majzumin jazamta, contohnya Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud, ya. Zaidun lam yakum. Ya, itu pun sebenarnya di redaksi Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud dikritik lagi, harusnya nggak usah pakai lam lagi. Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Karena kalau Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud yang menjazamkan lamnya bukan ma'tufnya. Tapi kalau kita katakan Zaidun lam yakum wa yaq'ud, nah, ini jelas bahwa yakut ma'tuf ke yakum. Ya, jadi ini pembahasan tentang ataf. Insya Allah mudah ya. Pokoknya ataf mah ngikutin i'rabnya aja. Adapun mudzakkar muannasnya, ma'rifat nakirahnya, mufrad musanna jamaknya bebas sebebas-bebasnya, tergantung konteks kalimatnya. Baik, ada pertanyaan, Bu? Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya, tafadhalu yang punya pertanyaan. Silakan tunjuk tangan ataupun chat ya. Yang punya pertanyaan silakan tunjuk tangan ataupun chat. Oke, Pak Edi Martoyo, silakan. Pertanyaan apa, Pak Edi?
Jadi, Ustaz, Assalamualaikum. nah, Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, apa pertanyaannya? Enggak, Ustaz. Yang tadi, yang apa namanya? Wa amma dhonantu wa akhwatuha. Dhonantu tadi lafadznya sebagai mubtada, Ustaz ya? Iya, lafaznya mubtada. Muradul lafzi mubtada. Terus khobarnya mana khobarnya? Khobarnya yang panjang itu fa'innaha tansibul Fa'innaha. mubtada khobar ala Oh, dari fa'innaha ya? Iya, iya. Dari fa'innaha berarti ya? Ya. Terus yang tansibul mubtada dia khobarnya ina berarti ya? Bukan tansibul mubtada. Semuanya fa'innaha tansibul mubtada. Jadi kita katakan khobarnya wal jumlatu min inna wasmiha wa khobariha fi mahalli rafin khobar mubtada. Karena kan itu kalimat inti kalimatnya di innanya bukan di tansibul ismanya. Tansibul kan khobarnya inna. Terus inna dia huruf ya taukid. Nah, Isimnya ha itu ya. Terus khobarnya tansibul itu ya? Iya. Khobarnya ghairu mufrad ya, tansibu. Oh gitu. Terus Ustaz, yang ini lagi. Yang bab na'ti ya. Al-ismul ladzi fihi al-alifu. Al-ismu tadi mubtada ya? Al-ismu bukan matuf. Wal ismu tadi, wal ismul ladzi. Al-ismunya itu matuf. Matuf. Oh, bukan mubtada ya? Bukan. Kalau untuk bilang mubtada khobarnya mana? Iya, iya. Oh, afwan Ustaz. Tadi salah tulis. Ya, jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, jadi memang kita kalau baca itu harus kritis. Ya, kalau kita bilang itu mubtada khobarnya mana? Kalau kita bilang khobar mubtadanya mana? Dibuangkah? Kalau dibuang apa takdirnya? Kayak gitu. Ya. Baik. Pak Nasruddin mau bertanya? Silakan Pak Nasruddin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Untuk ini bab atof ya. Bab atof ini tentang kata sambung ya, Usang. Ya, betul. Apa namanya? Kalau diartikan misalnya, nah saya masih bingung tentang la ini. La itu kan ada yang disebut dengan la nafiyah, la nahiyah, dan juga la atof ya. Betul. Berarti kalau la ilaha illallah itu termasuk la apa nih? Kalau la ilaha illallah beda lagi. Itu namanya la nafiyatul lil jinsi. Ya. Tamala mala inna. Itu temannya inna itu. Temannya inna? Temannya inna. Iya. Tansibul isma wa khobar. Iya. Nanti soal kita baca apa? Di akhir-akhir. Nanti ada di bab terakhir. Di 3 bab terakhir ada insya Allah. Karena itu Ini masuknya nanti ke pembahasan mansubat. Apa? Kalau la atof itu contohnya gimana? Tadi ja'a Zaidun la Aliyun. Zaid telah datang, Zaidun la Aliyun. Ya gitu. Ra'aitu Zaidan la Aliyan. Marartu bi Zaidin la Aliyin. Itu contoh penggunaan la, ya. La yang atof. Dan tidak melihat keduanya. Bukan, kalau Ra'aitu Zaidan la Aliyan, saya melihat Zaid bukan si Ali. Oh iya ya, bukan si Ali. Ya, gitu. Nah, udah Pak ya? Jazakallah khairan wa ahsanal jaza. Wa iyyaka jazakallah khairan. Taib. Ibu Hurin ya. Silakan Bu Hurin. Ustaz, tolong itu lagi maknanya nakirah apa Ustaz? Nakiro itu kata umum. Kalau kita pernah belajar bahasa Inggris itu Bu, ma'rifat itu yang ada the-nya. The book is cheap. Ya, itu namanya ma'rifat. Tapi kalau book is cheap, ini namanya nakiro. Tanpa the itu nakiro. Jadi memang layak tasubhi wahidun dunal akhar maksudnya apa Ustaz? Artinya kalau kita bilang hada kitabun, Ibu paham nggak itu buku apa? Bukunya siapa? Buku tentang apa? Paham nggak? Nggak kan? Iya. Itu maksud dari nakiro. Tapi kalau saya bilang hada kitabu Zaidin, Ibu paham itu bukunya siapa? Ini Zaid. Bukunya Zaid kan? Jadi itu maksud dari kalau nakiro itu tidak mengkhususkan salah satu jenis tertentu. Pokoknya semua buku namanya kitabun.
Tapi kalau udah kita katakan hada kitabun nahwi, oh ini buku tentang nahwu. Hada kitabi, oh ini buku saya. Hada kitabu Zaidin, oh ini buku punya Zaid, itu udah ma'rifat namanya. Tapi kalau baru hada kitabun, ini adalah buku, kan kita nggak tahu nih bukunya buku apa, buku tentang apa, bukunya siapa. Paham? Iya. Kayak gitu maksudnya nakira ya. Baik. Syukran. Afwan. Berarti tinggal Pak siapa? Oh, udah ya. Saya coba lihat di chat, masih ada yang nanya nggak ya? Mana nakir tadi udah dijelasin ya. Atau bisa ke isim dan ke fi'il ya. Contohnya Zaidun lam yakum wa yaqud. Zaidun tidak berdiri, tidak pula duduk, jongkok misalnya. Ya. Di situ yaqud ma'tuf ke yakum, majzum. Nah, Pak Zulfadi nanya bedanya nat hakiki dan nat sababi. Oh, ini bukan tempatnya di sini ya. Karena di berhubung di jurmiyah belum disinggung, itu menunjukkan bahwa itu pembahasannya belum cocok untuk pemula ya. Nanti di kitab yang panjang-panjang, kitab yang tebal-tebal bisa ditemukan tentang naat hakiki dan naat sababi ya. Karena banyak yang masih pemula di sini, jadi lebih baik jangan dulu ya. Kita fokus pada yang dasar-dasar dulu. Nanti yang dasar sudah ngelotok, baru boleh lanjut ke level yang advance ya, yang sudah lanjutan. Tapi barangkali demikian ya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menambahkan ilmu kita, ilmu tentang ilmu nahwu, dan memudahkan kita nantinya dalam memahami Al-Quran, hadis, dan kita para ulama. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.